Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bugar. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, punya Pak Didin akan melanjutkan materi ya tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 4C. Ya. Pada kesempatan hari ini, insya Allah materi ini masih tetap sama ya, anak-anak yang soleh dan soleh, yaitu tentang dakwah anak soleh atau apa anak soleh ya. Kemarin di sesi pekan kemarin ya, atau minggu lalu, yaitu tentang perilaku akhlak jujur ya, itu ya masuk dalam dakwah anak soleh. Yang kedua adalah tentang kemarin itu amanah, masya Allah ya. Dan semua sifat itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahagianya ya kita mengikuti aplikasi tersebut ya, mengikuti cara-cara Rasulullah itu, insya Allah akan sayang kepada kita juga akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, langsung saja Pak Dini akan melanjutkan. Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Dini akan share materi. Bentar anak soleh ya. Ini materinya melanjutkan ya. Baik, Pak Dini akan geser. Sebentar. Oke, ini ya. Ya baik, anak soleh nama Nur, bahwa apa namanya kegiatan hari ini yaitu bukan terkait dengan yaitu sifat hormat dan patuh kepada orang tua. Insya Allah ya, orang tua kita ya itu adalah jalan kita ke surga, jalan kita untuk mencapai surga. Kenapa? Ridhollah wa ridho walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridho dua orang kita. Insya Allah. Dalam salah satu Quran surat Luqman ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di situ, terlihat bahwa ada seorang anak yang begitu sangat patuhnya pada kedua orang tua. Sebelum berangkat dia selalu saling. Semoga kalian seperti itu ya, dalam keadaan normal kalian bisa melakukan seperti itu ya. Dalam Quran surat Luqman ya, ayat ke-14 surat ke-14 suratnya surat ke-31, maksudnya ayatnya ayat ke-14, Allah mengatakan ya, dan kami perintahkan ya, wawasaina, perintahkan kepada manusia ya, berbuat baik ya, pada kedua orang tua. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini anisbir. Jadi kita harus wajib apa namanya menyayangi kedua orang tua kita. Kenapa? Karena selama apa hamalat ya, kalian dalam rahim itu ya, di apa namanya dibawa kemana-mana gitu, sampai kalian lahir ya, hamilnya orang tua kalian itu sudah beban gitu, sampai akhirnya kalian terlahir ke muka bumi ini ya, itu adalah sebuah dalam keadaan wahnan ala wahni, dalam keadaan lemah dan bertambah. Kenapa? Karena
mau tidur ke kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Kenapa? Karena ada beban, ada seorang bayi di dalam. Itu kita semua, ya. Alhamdulillah, maka bersyukurlah, ya. Sehingga apa namanya, ketika kita bersyukur, ya, alhamdulillah kepadaku, ya, wa ilaiya masir, maka kelak kita akan, ya, apa namanya, dan kepada kedua orang tua, ya, alhamdulillah wa walidayhi, terus apa namanya, wa ilaihi masir, dan kita akan kembalikan kepada. Jadi itu, ya. Baik, selanjutnya beberapa contoh sikap anak yang menghormati dan patuh pada orang tua itu, yang pertama patuh dan taat, ya. Bila apa dinasihati, ya, kalian jangan bangkang, ya, jangan menyebut kata A dan seterusnya, itu kita menyakitkan, ya, kedua orang tua. Kalaupun misalnya belum bisa, bilang maaf nanti ya Bu, sebentar ya Bu, gitu. Jangan minta seterusnya. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kenapa? Karena kedua orang tua kalian itu sudah membiayai kamu sekolah. Ya, kalau ada tugas dari guru tolong kerjakan, itu karena membagikan kedua orang tua kalian. Jangan menunda-nundanya, apalagi malas belajar, nggak mau, capek dan seterusnya. Ya, apalagi di tengah kondisi sekarang ini, ya, yang kalian semuanya aktivitas di rumah. Tentunya Pak dia juga memahami akan bosan, tapi tetap semangat saja, ya, mengikuti apa yang sedang kita alami. Insya Allah, ya, Allah akan mengangkat. Yang ketiga, sanggup membantu, ya, di rumah sesuai kemampuan, ya. Kalau ada kerjaan yang belum dikerjakan, yang bisa kalian kerjakan, ada kegiatan pramuka, misalnya menyapu, ya, membersihkan tempat tidur, ya kalian lakukan, ya. Jangan semuanya, ya, dibebankan kepada orang tua kalian. Siap, ya. Dia sudah memasak, ya, apa namanya, mencuci, ya, terus menyetrika, masa semuanya harus kita mulai belajar. Dan selalu ingat mendoakannya nih, terutama ketika selesai sholat, ya, jangan langsung pergi, ya, kita zikir, terus berdoa, membaca Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Itu doa anak-anak yang soleh, ya, itu insya Allah, ya, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Ya Allah, ampunilah, ya, aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, lanjut. Ya, terus selanjutnya kita juga harus hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya kepada kakak, itu juga, ya, bagian yang tidak boleh kalian tinggalkan. Kenapa? Kakak kalian itu adalah teman, ya, satu rahim dalam ibu kamu, sehingga, ya, wajib, ya, bermuamalah dengannya baik, gitu, ya. Kenapa? Karena kalian sering ketemu, ya, saling memahami, ya. Begitu juga dengan adik, ya, jangan dijailin, jangan dinakalin, ya, ya, apa namanya, saling berbuat dalam kebaikan. Terus selanjutnya adalah kita juga wajib menghormati dan patuh kepada guru, ya. Jadi apa namanya, ketika kita patuh, ya, pada guru, ya, anakku yang soleh, kita juga harus menghormati, ya, ke apa namanya, ada guru kita. Guru kita itu luar biasa, ya. Mereka adalah para pejuang, ya, yang tanpa kenal lelah, ya, membantu kalian, ya, dalam memahami atau mengenal ilmu, ya. Kalau di rumah kalian bisa belajar dengan orang tua, ya, tapi kalau di sekolah, ya, kalian akan menambah hasanah keilmuan kalian dan dibimbing oleh guru kalian. Jadi apa namanya, pantaslah, ya, kalau disebut bahwa kalau orang tua kalian mendidik kalian sampai bisa berjalan dan seterusnya, tapi kalau guru kalian itu membawa kalian, ya, sampai meraih kesuksesan dan seterusnya, itu adalah karena jasa para guru, ya. Oleh karena itu, ya, wajib bagi kalian untuk patuh, ya, menghormati, apalagi misalnya nih dalam PJJ, ya,
karena pembelajarannya tidak seperti biasa ya, tugas ketika ada pertemuan dalam daring langsung kerjakan ya, jangan menumpuk. Nah ini jangan sampai terjadi ya di anak kelas 4C ya. Kesian guru kalian mengolah data ya, menunggu besok lagi dan seterusnya ya. Itu dilakukan bisa sampai 100 anak ya. Kenapa? Karena jumlah yang dia pegang kan banyak. Jadi segera ya kumpulkan. Terus beliau sangat berjasa ya mendidik dan mengajari ilmu ya, bermanfaat, yang bermanfaat pastinya. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Caranya ya banyak ya, kalian ketika mendapatkan video tentang pembelajaran, kalian simak, perhatikan apa tugasnya dan seterusnya, kerjakan ya. Insya Allah ketika ini kita lakukan seperti itu ya di masa pandemi ini akan membiasakan kita untuk nantinya berani bertanggung jawab setelah itu ya, asal semangat. Nah baik, selanjutnya santun dan menghargai teman ya, anak soleh nawanur ya, anak soleh solehan nawanur ya, pergaulan ya antara sama teman ya, santun itu penting. Lagi misalnya sama muslim ya, saling mendoakan cara sederhana ya, dengan mengucapkan salam, itu bagian dari saling mendoakan ya. Perasaan orang itu berbeda-beda ya, apalagi kita lain kepala, oleh karena itu saling memahami ya, tidak egois ya. Nah itu yang terpenting. Kenapa? Karena tingkah laku kita ya, yang santun, yang sabar, ya, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong, adalah sifat-sifat yang akan menguatkan persaudaraan dibanding yang tadi ya tadi disebutkan adalah egois dan seterusnya, itu tidak akan memberikan manfaat buat orang lain, apalagi buat diri kalian. Terus sedangkan menghargai berarti menghormati ya, memindahkan ya, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Ya, kita bersosialisasi kepada sesama orang. Ya, kalau misalnya orang itu senang, insya Allah itu mendapatkan pahala buat kita. Tapi kalau membuat orang itu sedih, ya, rasa kecewa dan seterusnya, ya kita harus banyak beristighfar dan mohon maaf padanya. Ya. Kenapa? Bisa jadi dari ucapan kita ya, lisan kita ya, perkataan kita menyebabkan jadi merasa sakit hati dan seterusnya. Ya, baik. Dalam salah satu Quran ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum ghafurur rahim. Ya, dalam Quran surat Al-Hadid, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran pada hamba-Nya Muhammad ya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang sungguh terhadap kamu. Allah Maha Penyantun ya, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hadid. Jadi teman-teman semua, jadikan ya diri kalian itu buat orang lain sebagai cahaya ya, yang bisa memberikan manfaat ya, bukan kemudaratan ya, kebahagiaan dan seterusnya. Itu insya Allah yang memberikan kenangan buat kita semua, insya Allah itu ya. Dan berikut beberapa contoh sikap santun ini, mengucapkan salam tadi ya, tadi disebutkan, selalu memperhatikan dan bermuka manis ya, berseri-seri ya, bertabassamu wajhaka li akhika shadaqah. Jadi kita menampilkan ya wajah kita ya, senyum ya, kita bertemu dengan saudaranya, masya Allah itu adalah sedekah. Ya, janganlah sekali-kali, ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis ya, bila kamu bertemu dengan saudara. Hadis riwayat Muslim. Terus bicara lembut, tenang ya, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, sabar,
saat mendengarkan teman berbicara, hindari kata-kata keras, kasar, dan kotor. Ya, dapat menyakiti orang lain. Baik, anakku yang soleh dan soleh Nawanur, semoga pertemuan hari ini ya ini bisa memberikan tambahan ya sebagai penguat kalian menjadi anak-anak yang tambah soleh, solihah. Tadi akan nanti memberikan sebuah kisah yang menarik ya, cerita narasi gitu ya, tentang seorang orang sukses gitu ya di Indonesia, Pak Adi Aksa Daud, menceritakan bagaimana dia sangat patuhnya ya dan sayang kepada keluarga. Baik, tadi akan ini ya lihatkan. Bentar. Videonya. Nah, ini. Ya, itu ya luar biasa videonya. Semoga kalian mendengar Bapak apa namanya begitu mencintai beliau pada ibunya.
Sehingga cerita tadi itu sebagai inspirasi bahwa kita ini yang ada hari ini adalah karena kedua orang tua kita. Jadi jangan pernah kalian ya, selama masih ada orang tua kalian bersifat tidak baik ya, mumpung kalian masih sekarang masih belajar ya, ya kalian harus bisa mencontohkan kebaikan dan membanggakan kedua orang tua kalian. Baik, di akhir ini Pak Dina akan share tugasnya ya, tugasnya. Oke, tugas kalian adalah yaitu jelaskan oleh kalian terhadap yang tidak patuh. Jelaskan oleh kalian sikap yang tidak patuh kepada orang tua kalian. Ya. Jelaskan oleh kalian, maksudnya ini ya, jelaskan sikap ya, ketidakpatuhan itu menyebabkan ya apa gitu ya. Pak ini salah menulisnya nih. Yang kedua, bagaimana sikap kalian ketika guru kalian sedang diminta mengerjakan tugas apa yang kalian lakukan ya. Jadi bila kalian ada tugas, apa yang kalian harus lakukan. Yang ketiga, sebagai teman, apa yang bisa kalian bantu ketika sahabat kalian melakukan sesuatu. Ya ini ya, gitu ya. Jadi yang nomor 1 ini mohon dikoreksi ya. Jadi jelaskan oleh kalian ya terhadap sikap tidak patuh ya pada orang tua. Nah, itu kalian bisa jawab. Ya, jelaskan oleh kalian sikap ya terhadap sikap yang tidak patuh kepada orang tua. Baik, itu saja yang bisa Pak Dirjen sampaikan. Tetap semangat. Ada 3 tugas ya, yaitu tadi ya sikap yang tidak patuh kepada orang tua kalian, itu sikap kalian seperti apa ya. Yang kedua, jika kalian akan mendapat tugas dari guru ya, apa yang kalian harus kerjakan ya. Terus yang terakhir adalah bila ada teman kalian sedang kesusahan, apa yang kalian bisa lakukan. Baik, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat dalam masa PJJ. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.